Yakni lagi bersama saya Gejadarku Cecena. Yang ini bagi tercilannya buat konten seperti biasa ya. Kalau ada orang di samping ya kita akan ngobrol-ngobrol atau podcast itulah. Dan sebelum lanjut di konten kali ini, langkah baiknya itu perkenalkan masing-masing dulu ya. Masa sih gak kenal? Berawal dari belinya. Perkenalkan, nama saya Kadek Kusuma Dupena. Sering dipanggil Sumo, saya Sumo. Oke, yuk Aji. Om Swastiastu, salam rahayu pengsiu. Nah, seperti itu kata-kata yang Aji selalu lantunkan buat semua semeton. Aji Dewa Coina dari Gianyar siap untuk saling berkolab dengan teman-teman semeton di sini ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Om Swastiastu, salam santun buat semeton yang kesami ya. Nama saya Ude Berto dari Kediri, Salah. Oke, semua wali atas supportnya dan udah memperkenalkan diri. Langkah baiknya tuh bagus ya tuh intro dulu ya. Yakni lagi bersama saya Gejadarku Cecena lagi cari ke rumah tempatnya banyak pengen gulingan ibadah mau jalan pengen. Drago enaknya semua wali atas supportnya. Ngerti? Ngerti ya. Kita support ya. Ya, semua untuk saya semua dan sukses. Sukses semua sekali atas partisipasinya udah mau collab lah. Oke, langkah baiknya kita berbicara tentang si otot kering. Bukan sih kita menyinggung atau gimana, tanggapan seseorang yang bertato. Karena bagus saya kan tidak bertato ya. Untuk otot keringnya zaman sekarang kan masih hangat-hangat banget karena dia tuh mencantumkan atau menyinggung tentang orang bertato gak bisa dapat kerjaan ataupun bisa dibilang dengan lumutan tatonya gitu loh, lumutan. Dan langkah baiknya sekarang dari saya Sumo maupun Aji, Ina dan Tudi Berto akan saya pertanyakan tanggap masing-masing dari karakternya masing-masing. Oke, berawal dari saya Sumo, gimana sih tanggapan beli Sumo? Kelihatan kontennya Tudi Berto, tutot keringnya tuh kayak menyinggung perasaan tentang orang bertato. Tanggapannya Ya. yang pertama, terima kasih sih buat si otot kering. Karena gara-gara dia kita bisa berkumpul. Iya, betul. Pertama ada. ada yang baik lah, Ya, baik. ke sisi baiknya ada. Tapi yang kedua, cuman minta biar dalam artian kita juga sama-sama konten kreator, Ya. dalam artian menghargai. Biar nggak dalam artian saling menyinggung. Ya, betul. Nggak semua orang kan sifatnya sama. Ya. Contoh kalau seperti saya nggak pingin sih nanggapin hal kecil kayak gini, tapi Masuk di beranda. Gitu loh. kalau emang menyangkut paut dengan karakter saya, kaladen. Gas deh, hanya sakset pennya. Ya udah intinya belajar dari kesalahan. Ya, Biar betul. nggak, mungkin bukan kita yang ngambil keputusan, contohnya kekerasan, takutnya biar nggak orang lain yang ngambil keputusan kayak gitu. Iya, betul tuh. Oke, Saling koreksi diri lah. bagus tuh dari tanggapan dari Wina karena orang bertato tuh punya ciri khas masing-masing tuh ya dan tanggapan. Oke, untuk Jiina, tanggapannya gimana nih? Oke, ya matur semua nih Ki. Saya ucapkan terima kasih buat Bagus, buat saudara saya Sumo, Tude, buat teman-teman juga yang sudah berkenan juga. Istilahnya di sini kita mengkoreksi bukan mencari sebuah kesalahan, namun di sini kita pakai sebagai ajang koreksi ya. Bukannya kita menyalahkan atau membenarkan, di sini kita juga sama-sama belajar karena setiap orang punya kesalahan, di mana kesalahan itu juga sebagai pengalaman yang berarti untuk kedepannya ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin di sini sudah berlalu ya tentang masalah si otot kering ini yang membuat polemik. Nah, di mana polemik ini terjadi karena di mana Wayan Bisma yang terhormat adikku di sana membuat sebuah konten melukai. Nah, kenapa saya mengatakan melukai? Melukai perasaan di sini. Nah, memang sih kita di sini dikategorikan bahwa jangan sampai baperan. Namun dalam hal ini juga kita sudah dewasa, mungkin saya juga sudah umur 36 tahun harus menyikapi ini secara dewasa. Juga ini sebagai ajang panutan buat teman-teman atau adik-adik yang di bawah agar setiap membuat konten itu jangan pernah melukai sosial orang lain. Silakan membuat konten yang istilahnya
Kalau memang itu sebagai tolak ukur atau sebagai itu ciri khas masing-masing, silakan, itu hak semua orang. Namun dalam hal ini yang dimana istilahnya menyayangkan bukan menyalahkan agar nanti kedepannya bisa diperbaiki agar tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Karena kita berhubungan dengan status sosial orang lain itu berarti kita itu istilahnya mencampuri urusan orang lain. Nah, dalam konten ini saya juga orang yang bertato, bukannya menyanjungkan diri atau mengagungkan diri, bahwa di sini adalah sebuah titipan harta, tahta, semua itu adalah sebuah titipan. Sekarang bagaimana kita bijaksana, dewasa, istilahnya menggunakan hal berkah yang diberikan kepada Tuhan. Walaupun saya bertato, walaupun teman-teman di sini bertato, kita mempunyai hasil yang positif. Baik yang utama itu adalah pandangan di masyarakat, yang kedua memberikan kontribusi yang positif kepada keluarga yang kita miliki. Nah, intinya silakan membuat konten menurut Anda yang baik, yang istilahnya memang benar-benar, mohon maaf, saya juga belajar yang mendidik. Pokoknya intinya di sini Potret Kering semangat berkarya, tetapi jangan sampai istilahnya merugikan atau menyakiti orang lain. Wih, kata-kata yang bijak sekali ya. Menyupport sekali tapi dengan ciri khas tidak menyinggung itu ya juga. Siap. Kata-katanya sangat bijak sekali. Oke, lanjut untuk Tudi Berto. Tanggapannya. Ya lah itu. Tegang sekali kayaknya. Lemaskan dulu nih guys. Ya dong. Jangan tegang. Ntar kita karaoke. Untuk tanggapan Bisma, siapa namanya Kurmasia ya untuk di TikToknya dia. Dari awal sudah sempat nyimak konten-kontennya Bisma. Saya sendiri sih setuju dengan alasan dia ngomong di konten. Kadang-kadang bilang yang untuk pemula gimana nih, ayo senggol, kan itu istilahnya. Senggol istilahnya memotivasi anak muda yang nggak suka olahraga, entah itu nge-gym atau apapun, dia bagus. Cuma kadang-kadang dibalas komen dia itu kadang-kadang menyinggung perasaan orang, apalagi nggak sekarang. 2 kali kejadian untuk menyenggol orang-orang bertato. Bukannya bagaimana, mungkin bagi dia menanggapi untuk dirinya sendiri. Kenapa nggak bilang ini buat saya, diri saya sendiri, seperti itu. Cuma di sini bilang lumutan lah, oke lah saya lumutan, tapi hasilnya beda. Itu loh misalnya. Saya menyetujui alasannya Bisma untuk minta maaf. Saya oke aja. Tapi teman-temannya saya di sini banyak yang pingin berurusan langsung, tapi di sini seperti yang saya bilang tadi, kita sebagai semeton Bali, ayo saling support dalam konten, saling belajar. Saya sendiri aja masih belajar banyak. Di umur saya seperti ini masih belajar banyak buat konten. Tolong diusahakan jangan membuat konten menyinggung perasaan orang banyak. Usahakan itu. Kalau tidak bakal lebih fatal lagi akibatnya. Biarpun siapa yang di belakang Anda. Itu aja menurut saya today. Mohon untuk Bisma lebih belajar lagi untuk membuat konten. Intinya seperti ini, 1000 orang yang tidak suka dengan Anda, 2000 orang bakal lebih respect dengan Anda. Itu aja. Cukup dari Budi. Wih, mantap kata-katanya ya. Dan oke, sekarang lanjut. Anggap dah kita sama-sama cek kalah melihat konten Potret Kering gitu ya. Tanggapan semua maupun Ajik maupun di Today, dia kan CK juga di kamera. Ya, tanggapan untuk kalian bertiga itulah, gimana sih kan tanggapannya? Kalau kalian tuh bisa kesel tuh mau kayak gimanain dia gitu lah. Ini tanggapan efek jerahnya nih, efek jerahnya kan ada setiap manusia kan berbeda. Kadang dia bisa menahan emosinya. Apalagi tadi Wisumonya bilang hijauin tadi. Nah kayak itu kan wajar juga karena karakternya masing-masing tuh punya ya, kayak Aji mungkin kesabarnya timbul banget gitu lah. Oke, dari semuanya gimana sih tanggapan kalau gimana ya, buat kesal juga. Ini tanggapan kesal menurut itu kan tadi tanggapan ya untuk mengasih tahu lah tentang gini Potret Kering ini. Sekarang unek-uneknya gitu loh. Unek-uneknya ini kan sekedar konten dan untuk di sini aja gitu.
Oke. Beli gininya semuanya. Kalau sekedar unak-unak nih Ya unak-unak aja. kesannya cuma dalam artian kalau emang jagoan lebih baik kan kenapa nggak ikut ke atlet tinju, kenapa nggak langsung ke jerumus ke atlet, kenapa harus nantang. Contoh saya nggak kenal sama dia, tapi dalam artian banyak orang yang ngetek saya dalam artian sebenarnya saya nggak ada hubungan ke sana. Apa sih sebenarnya hubungan saya? Pasti Saya ya. ada, tapi dalam artian merasa maksudnya disindir. Dot mas ya, mungkin sih kuat lemur. Nah, kalau saya sendiri nih, saya ada, ngelak kan, lemak mungkin ngelak. Tapi dalam artian seorang orang kering lengan ya. Lemak basah ini bani kok ngelak itulah tanggapan bukan gimana langsung mencari dia. Tapi dalam artian bukan nantang ya, bukan nantang, cuma dalam artian kalau emang jagoan Kampura temen. Kalau emang mau fighter yuk, di ring ya. Tapi di ring nggak mau maksudnya artian duel di jalan. Kalau emang pingin nyoba di ring tapi kita pakai wasit. Kalau mau itu tanggapan geram. Tapi nggak nantang, dalam artian saya siap. Ya saya siap, betul itu tanggapan dari saya sumo. Asik gak tuh? Karena tanggapan orang lain itu kan berbeda-beda. Nah ini lah efek-efek emang sih. Tapi kembali namanya totalitas ya. Kalau emang itu terjadi sampai tarung di ring, kita nggak ada namanya musuhan, namanya tarung ya. Di ring emang kita perlu musuhan, tapi di luar kan kita harus dalam artian apa namanya dewasa. Ya. Kita cuma pingin ngelesain apa yang ada di yang sekarang. Misalnya contoh dia pingin duel, tapi dalam artian kita pakai di ring, nggak mau pakai di luar atau gimana tuh. Karena dia kemarin buat konten TikTok tuh kayak nantang-nantang gitu. Apalagi seumuran, walaupun misalnya umurnya dia lebih tinggi, yang kecil dia siap. Nah, itulah maksudnya. Itu tanggapan dari saya semua ya, sangat gimana ya. Makanya kalau membuat konten tuh berbijak-bijak ya Uji ya beliau karena nggak semua orang sabar gitu. Dan walaupun semua sabar, tapi semua ada batasnya. Ya ada batasnya. Kalau lebih ya dipandai lebih. Banyak di sana yang nonton adik-adik salahnya. Biar nggak menjadi pelajaran oleh orang-orang yang ingin mengikuti kan. Banyak lah maksudnya. Oh yo viral, ulian yo nang demo viral. Sakamilu paling gitu. Masih gitu sana. Masa konyol kremasi liu nak mati ulam jagur ke tengah. Lais kremasi. Nah, kita tanggapan dari saya semua. Oke, lanjut untuk Aji. Terima kasih ya. Nah di sini hanya istilahnya sebagai sebuah unek-unek nih, dimana dalam hal ini setiap orang mempunyai pendapat tersendiri. Nah istilah kalau saya secara pribadi, yang pertama kalau melihat kontennya yang dibuat oleh Wayan Bisma Pemasian ini, pertama saya anggap bahwa ini adalah konten anak kecil. Nah akhirnya di konten yang setelah berlalu adalah istilahnya klarifikasi Thailand. Nah akhirnya adalah kesempatan yang kedua. Yang keduanya adalah lagi konten yang berbuntut tentang menyinggung masalah bertato juga adalah. Kalau dibilang kategori di sini anak kecil pun akan bisa menghormati seseorang yang lebih dewasa. Kenapa kita juga orang dewasa tidak bisa menghormati anak kecil? Nah dalam seperti ini semua bersumber dari yang berasal dari perkataan mulut. Nah dalam kejadian itu pertama sih ada geramnya, ada keselnya, ada istilahnya berpikir dalam walaupun ini sebuah konten, sebuah hiburan yang dikatakan oleh Wayan Bisma kan. Cuma di sini apakah semua konten yang dibuat itu harus berpayungkan dengan namanya baper? Kan banyak bilang jangan baperan, saya orang buat konten untuk diri saya sendiri. Nah, ketika kata baper itu terucap, apakah baper itu istilahnya akan melindungi, apakah akan membenarkan segala sesuatu hal yang salah? Nah, dalam hal seperti ini, kalau Aji sih tidak terlalu banyak berbicara, cukup banyak yang komentar di di VT-nya Wayan Bisma, bagaimana pendapatnya mereka, itulah gambaran yang ada di undang-undangnya Aji gitu. Aji tidak mau istilahnya di sini terlalu vulgar mengatakan bahwa Wayan Bisma inilah, Wayan Bisma itulah. Cukup
apa yang dikatakan Wayan Sumo, saya Sumo, udah gitu apa yang dikatakan dari teman-teman yang komen di VT-nya si Wayan Bisma, itulah sebuah gambaran unek-unek. Banyak kemungkinan teman-teman yang sebaya karena dari perkataan Wayan Bisma yang sebelumnya mengatakan bahwa percuma orang yang lebih dewasa melawan orang lebih kecil. Nah, itu ada unsur sudah menantang. Yang kedua, isi mengatakan di sana mental tempe akan mental tahu. Nah, itu juga merendahkan, mohon maaf. Dan itu yang ketiga, mana yang sebaya? Ayo, kok nggak pernah normal? Ayo fight. Nah, di sini sudah ada menantang. Nah, dalam hal seperti ini, jangan menyalahkan orang itu mempunyai statement atau berpendapat. Nah, dari perkataan, dari omongan itu banyaklah orang istilahnya ingin mencoba, istilahnya di sini. Apalagi ya di sana ada vulgar mengatakan bahwa yang dewasa harusnya seperti ini, seolah-olah mengajarkan. Tetapi dari mulut Nike, mohon maaf, Wayan Bisma, pantasnya di sana kita harus bisa mengkoreksi yang mana pantasnya kita harus kita paparkan, yang mana tidak boleh kita paparkan. Sekali ini yang cukup perasaannya Tiang emosi, sudah pasti emosi karena merasa bahwa tersinggung dengan tatapan. Memang awak Tiang lumutan, tetapi Tiang Astungkare pekerjaan Tiang itu sudah memberikan kontribusi yang positif buat keluarganya Tiang. Bahkan istilahnya Astungkare bisa dikategorikan membanggakan. Nah, seperti ini lah cukup dari pendapat-pendapat teman-teman, adik-adik yang membuat komen di sana di VT-VT-nya Wayan Bisma. Di sana seperti itulah unek-uneknya Tiang juga. Lah. Ini mantap Haji. Kata baik dan benar. Oke, lanjut untuk today biar tanggapannya kesel-keselnya gitu loh. Gegrimut besar kayak itu dah. Yang cara orang Bali gitu kita. Dibilang kesel sih sebenarnya malah gede-gedean malah. Gede-gedean. Soalnya awalnya nggak tahu itu konten apa karena banyak yang nge-tag di TikTok ya, banyak yang nge-tag guys. Jangan ini kok ada Sumo, ada Aji Coina, ada dan Tudeberto kan itu istilahnya. Emang apa nih konten dia nih Bin? Ternyata membahas orang bersemir. Terus yang komen itu tidak bertato, kok nyenggol orang bertato kan gitu istilahnya awalnya pertama. Emosi memang emosi, ini kok gini gitu loh. Kalau bisa, apalagi di konten selanjutnya dia menerangkan bahwa dia tuh orang yang tidak mampu. Saya pun juga orang tidak mampu. Istilahnya bapaknya sakit, dia menghidupi adik-adik, dia nyidang gitu loh. Dia ngidang, bertingkahlah sesuai apa adanya. Dejek cekak saja gitu loh. Dejekak saja lan nyamo alih. Kan kita jengnya nyamo alih, timpal alih perbanyak mungkin. Jadinya kayak yang bilang tadi, 1000 orang yang tidak suka sama Anda, lagi 2000 orang yang bakal support Anda. Untuk dia nak simpel sebenarnya. Kayak sebilang Haji tadi, kenapa sih harus seperti itu? Dibilang undang-undang ya jago pasti gedang. Dia nak mata tunyan kan pasti marah. Dalam artian jadi tolong untuk Wayan Bisma dikoreksi lagi. Ayo buat konten yang lebih bagus lagi. Tudeberto bakal support. Tapi kalau lagi seperti itu, biarpun nyen, bukan menantangi pribadi nih, kalau saya cari Anda itu aja. Saya tidak menantangi. Kalau bisa lebih baik lagi, saya support Anda. Anda mau bermain ke rumah saya ayo saya dampingi. Saya ajak bikin konten, saya bikin collab yang sudah lewat, ayo sudah lah gitu loh. Yang lagi berkelanjutan jangan lagi gitu loh. Untuk gen artinya nyamo alih pang muntung alih musuh muntung biar ada nak komen mata aja anci beli kini aja anci beli, jangan ditanggapi. Buatlah konten yang lebih positif lagi. Itu aja pesannya today dan Haji sama Sumo. Terima kasih. Oke, inilah tanggapan orang yang bertato. Buat si otot kering atau Wayan Bisma, janganlah membuat konten yang menyinggung gitu loh, karena ini baru mewakili ya 3 orang bertato ya itu aja ya. Kalau ada lagi 1000 orang gitu loh, pasti kena tuh gitu loh. Apalagi kemarin tuh
pertama kali dia buat menyinggung tentang tato tuh dibalas lah sama orang yang spesial. Ya, belum tentu lah orang tato tuh jelek saja kayak ini gitu loh. Ya, benar. Tapi dia malahan dia bilang jelek pekerjaannya tuh malah dia tukang parkir. Kayak gitulah. Makanya kalau bisa kita berbicara tuh gimana kemampuan kita tuh jangan terlalu gimana membuat kita ego lah. Nah, buat Wayan Bisma kan berkatanya cekah banget ya beliau. Ya. Tapi Kak lihat kemarin ada orang yang buat video di jalan manggil nama dia, gue takut banget ya. Gimana? Itu jadinya tuh kan percuma membuat konten CK gitu, tapi ujung-ujungnya efeknya dia nggak berani keluar. Emang sih dia tuh baik untuk menjadi tulang punggung, tapi tidak seperti itu kontennya. Nah, anggapnya sekarang emang sih saya pikir ya dia buat konten itu tuh karena hujatan. Nah sekarang saya tanya tanggapan dari Sumo, Aji, Matude. Pasti awal-awal membuat konten TikTok maupun konten apa pasti dihujat dulu kan? Nah gimana tanggapan beli Sumo, tanggapan hujatan itu? Apakah dijadikan motivasi atau gimana? Kalau saya sendiri ya banyak yang bilang maksud dalam artian kan punya relasi teman-teman konten kreator semua. Ya. Pasti bilang, harus dihujat lu, menurut sih menek. Kalau saya sendiri nggak bisa pakai apa namanya? Dihujat slogan yang itu nggak bisa karena prinsipnya percuma kan terkenal dihujat kembali ya nih harus terkenal harus dihujat harus terkenal contohnya terkenal gara-gara dihujat yang carpuk di jalan nang jelek emosi sok cool kan sih di rumah caranya sorry kasar ampura emang dalam artian kalau kita jadi manusia, kenapa nggak jadi yang lebih terbaik ya? Dalam artian kita udah sebelum kita ke konten kreator kan dalam artian kita berusaha. Apa deh nah, nak tuh terkesan ya ragu. Udah ragu dihujat. Contohnya nih, ini numai kata-kata no, beli, dia kata-kata ketimah beli, bang kok antem peleng. Begitu saja. Lebih baik kita tuh dikenal dalam artian elegan, ketimbang kita terkenal. Tapi orang-orang tuh malah pingin nyakitin kita lah artian ragu cekak nonton. Cibani cilancang, tocang kering ini. Pas buat di jalan, orangnya konten di bawah. Berdusuk misalnya, gedang, dusuk ah. Konten tuh beli. Yang jadi aja gitu nya. Jadi ragu nusuk contoh, kecil preman nusuk tak. Ragu nak nge konten, ketiang ya kan? Nih, pikir ada. Kesini dah. Karena nggak semua acuan tuh ke konten. Karena kita pada ngelang kesabaran masing-masing dalam artian kalau emang bisa nggak baperan lebih baik jangan ditanggapin. Kalau emang punya jiwa baperan kita nggak tahu jiwa-jiwa manusia. Saya sendiri kalau emang nggak baperan mudah mah ramai apa sih man dari ya feedbacknya nggak ada aja. Dalam artian kalau emang kamu pingin maju mending jadi lebih yang terbaik ketimbang kamu maju tapi disakitin orang-orang. Betul. Sakit hati itu lebih parah. Teriris ya. Lebih baik kita dipukul daripada kita sakit hati. Beli, minta foto beli. Kalau beli, banyak le peleng. Tegian rasa. Udah mau ya ragu kan. Udah dan betul. Banyak yang peleng apa beli? Nanti peleng di bawah. Tegian rasanya. Ya karena kita gak kenal semua dia. Cekal bu. Nah itulah dari contoh kayak Aji, konten kreator maksudnya. Cik, goyang dikit Cik. Sih lah maksudnya. Contoh kita tatoan, tapi kita sopan. Ketimbang dia muji dirinya bersih nggak tatoan tapi sopan santun nggak ada kan? Iya. Oke, ada lagi? Udah. Lanjut untuk Ajiknya. Pernah nggak dihujat dan gimana tanggapan Ajik? Nah, yang kalau masalah di sini ya istilahnya kan kembali pertama istilahnya di sini TikTok TikTokers saya bilang ya. Kita TikTok itu kita anggap sebagai sebuah ajang hiburan. Nah akhirnya kita memang tidak pernah tahu bahwa kita juga tidak pernah berharap pertama bahwa di TikTok itu kita dikenal. Nah namun dengan media TikTok ini cepat sekali memang kita Nike bisa mempunyai yang namanya saudara, teman, bahkan yang tidak kenal seperti saudara kan. Seperti yang penting kita tuh memang benar-benar di sini tujuannya adalah memang tidak pernah menyinggung orang lain atau istilahnya membuat orang lain Nike tidak nyaman dengan apa yang kita buat. Nah, yang pertama Ajik muncul nih kan istilahnya pasti dari
khususnya nih banyak orang luar yang intinya nih orang luar yang menghujat tentang masalah tatoannya Haji, istilahnya malu sama tato lah, istilahnya udah gitu neraka tempatmu lah, pokoknya seperti janganlah dalam hal seperti ini. Memang mungkin itu pendapat-pendapat orang yang harus kita terima. Nah dalam hal seperti ini yang penting Haji tidak pernah membalas cacian atau hujatan itu dengan hujatan balik. Yang di sini yang penting Haji itu menyampaikan di sana juga bahwa tetap dengan salam santun bahwa Haji ini adalah sebagai ajang hiburan. Dan dalam hal seperti ini, seperti Haji dukung juga semua kita tuh punya pendirian masing-masing. Dan punya pendirian masing-masing. Kita tidak harus dihujat untuk menjadi orang yang terkenal. Nah di sini kita cukup mengapresiasikan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Di sini kita asah di TikTok ini Astungkare bisa diterima oleh orang, otomatis secara tidak langsung orang itu mengenal kita. Nah di sini kita juga di saat kita bisa maju atau bisa dikenal sama orang itu bukan karena diri kita sendiri juga. Di sini ada berkesinambungan dari followernya kita yang bisa istilahnya support kita juga. Intinya kita tuh tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ada intinya. Makanya kita tuh ada di sini seperti Tiang, jujur aja Tiang nggak pernah ketemu sama Tude, Tiang nggak pernah ketemu sama Sumo, juga nggak pernah ketemu dengan Bagus. Nah dalam hal seperti ini kita duduk bersama di sini bukannya ingin menghakimi seseorang. Dan kita nggak punya hak, ada loh. Kita nggak punya hak sama sekali untuk menghakimi seorang. Tetapi di sini kita pakai positif seperti Sumo bilang. Kalau nggak ada hal seperti ini kita nggak mungkin duduk bersama seperti ini. Kita menikmati loh. Jujur aja Haji. Pertemuan pertama kali ini seperti sudah kita memiliki rasa persaudaraan yang lama sekali. Bahkan kita dari tadi ngawur ngidul lah ngomong tentang masalah pribadi lah gini. Pokoknya kita nggak malu di sini kita ketawa. Nah, alangkah baiknya kita di sini. Oh ini enaknya kita support Nyamuk Uturu Bali. Support bukan Nyamuk Uturu Bali, kalau bisa sih seluruh Nusantara gitu loh. Yang penting kita tuh bisa mengayomi, kita sama-sama berbagi. Nah di sini hujatan itu pasti. Karena dalam hidup Nike positif dan negatif Nike pasti akan berdampingan. Nah tidak semua orang Nike suka seperti itu dibilang ada 1.000 orang yang tidak mendukung, namun di lain pihak ada 2.000 orang yang mendukung. Begitupun juga sebaliknya seperti Nike. Nah jadi dalam hal seperti ini dihujat atau tidak dihujat itu kembali kepada diri sendiri. Jangan itu dipakai acuan bahwa dengan dihujat itu saya menjadi terkenal, banyak dihujat nih kita menjadi orang yang dikenal oleh orang, namun kita melupakan yang namanya sifat saling menghormati. Sopan santun tuh harus dipegang teguh. Karena ingatlah, dari cara bicara seseorang, dari tutur bahasa seseorang itu mencirikan kepribadian seorang tersebut. Seperti ini tuh mereka tanggapannya Haji. Untuk masalah hujatan di TikTok atau apapun, kita harus bisa istilahnya mendewasakan diri. Kayak legowo karena TikTok ini kan istilahnya ditonton banyak orang. Kalau nggak mau dihujat, kalau nggak mau istilahnya mau disanjung saja ya jangan buat video. Jangan buat video. Ada tombol hapus. Kalau nggak bisa terima komentar, hapus. Pasti komentar. Kalau sudah bermain istilahnya gininya kita bagus, otomatis secara tidak langsung pasti akan bagus undangannya. Kalau jelek gininya kita pasti akan tanggapannya jelek. Seperti itu aja. Ya lanjut untuk ditulisnya. Kalau hujatan udah pasti sering ya, kalau hujatan, dan pernah saya balas dengan yang penting balasnya itu dengan kata-kata bikin dia itu kena mental, dalam kata-kata yang sopan juga. Itu aja prinsipnya. Misalnya dia bilang mata cibli gitu. Pasti tunggu sebulan lagi saya bakal buktikan saya lebih itu dari itu, saya belajar lagi. Itu intinya. Istilahnya jadikan pelajaran. Dalam artian hujat itu pasti wajar. Banyak bakal yang suka dan banyak yang bakal tidak suka. Tapi dan kebanyakan yang tidak suka itu nge-like, dibagikan dia komen. Pasti selalu kebanyakan seperti itu dia tidak kembali suka. Kembali ke gengsi. Dia gengsi untuk bilang misalnya lebih baik saya dibilang gini, beli kata-katanya agak jelek tuh beli. Coba benerin pakai gini. Saya bakal belajar kok, pasti saya bakal balas.
sebisa saya bakal balas komen semua orang, tapi kalau memang dia cekak komennya, kadang saya balas, kadang saya enggak, karena saya malas ngurusin. Itu masalahnya. Coba aja Wayan Bisma bisa seperti itu. Udah aja biarin aja, kita buat konten. Jakarta punya video jatuh kan antam fokus saja. Ya, kayak Binjai ya, dia cuma gitu doang, tidak merugikan orang lain juga, yang penting istilahnya seperti itu, simpel. Jadinya kita keluar pun aman. Contoh seperti dibilang di konten YouTube Jero Bima, biar nggak rugi beliau untuk menyarankan yang baik, ayo perbaiki gitu loh. Sudah banyak semeton yang ingin menyupport dia, kenapa masih aja istilahnya senggol-senggolan. Nah emang ujang nih, kita di TikTok itu kan hiburan, buat menghibur masyarakat. Istilahnya kalau yang pribadi ya buat konten, ada atau tidak yang suka yang nonton, ya nggak masalah. Bukan itu yang dipacu untuk ke buat konten, up konten itu nggak itunya. Ada yang komen, ada yang suka, bukan itu. Tapi buat semeton Bali ataupun di luar Bali yang support konten-kontennya tuh Deberto, Waji ataupun Sumo, pasti berterima kasih. Ataupun netizen-netizen yang tidak suka pun kita logo, tidak pernah ribet. Itu aja intinya, Gus. Nggak ada istilahnya bikin huru hara, nggak. Ayo kita cari saudara sebanyak mungkin biar kemana-mana kita aman, itu aja. Ya betul, untuk apa juga kita merugikan diri sendiri gitu. Dan takut juga ke jalan gitu. Gimana terkenal cuma di besuk. Masih gini udah beli tahu mau gitu. beli Masih gitu. Jujur dari orang terkenal kayak wah, udah ada ando. Biasa boleh lu. Biasa aja. Makanya ini dia mana kalau daerah. Contoh Pidan nih, Damartan bukan mengagumi diri, bukan. Damartan saya sendiri jadi konten kreator dalam kata Pidan nak juari sih manjus pesu. Gitu deh. Maksudnya raga pesu kejap-kejap dah. Manjus aja biasa. Ya jadi kita udah memegang nama Damartan yang udah kita buat. Kita pasti bakal kikuk Damartan. Beli kini lu mau kesu odoh nen manjos nah lalu kan wah boren dari orang terkenal kayak mending biasa-biasa aja. Buat apa kita berharap untuk meribatkan diri sendiri kan sehingga kecil ya ada biasa-biasa kijor agak biasa timpamnya mau adem lu pokok pada intinya sing dari tagih sing dari uber asik sudah kata-kata ya mulu ada rezeki sedatan ya pokoknya intinya seperti ini kan, artinya kalau menghujat orang bisa membuat viral, terus buat apa Anda bertata krama baik dicontohi sama orang tua? Udah lekan daripada lah bahas. Berarti celok ini gitu. Jangan rugi masih budi pekerti pas SD ya. Dikasih tutur sama orang tua, dok ini, dok itu, berbuat menghargai orang, hormati orang, biarpun lebih kecil dari kita. Hormati, contoh Haji banyak sekali menghormati yang lebih kecil dari dia. Iya. Kenapa beliau bisa, kenapa Anda tidak gitu loh. Nak melajah tuh cuma nempo, apa susahnya nempo. Kan gitu Gus, nak nempo gitu loh. Merokok, nak nulis, nak merokok jangan sang biasanya. Nak nempo kan ada loh. Tapi tergantung diri kita sendiri aja gimana ya. Ya, begitulah tanggapan dari orang yang betul dari saya Sumo maupun Ina dan Tudiberto. Buat kalian yang berbijaklah dalam bersosmed. Asik. Oke, apakah ada lagi? Pasti ngapung pemerintahan UTE. Ya, udah. Udah itu. Jadi lumayan ke konten antang, bola denen, nya. Percuma, jadi laporan. Ini baru buat sesuaikan mulut Anda dengan nyali Anda. Apa gitu deh. Barni berkata, Barni bertanggung jawab. Untuk kita. Kini tato lumutan bisa sih kalau sih ada ya. Ya saya pun jujur ya, saya pun nggak pernah dengan orang bertato karena dia pun punya ciri khas masing-masing dan seni gitu loh. Dan kembali dia pengen membuat karakter ke dirinya. Iya. Karena buat karakter susah. Ya, contoh ya nih, kita udah candot matato, candot dikenal Damartan. Oh iya matato, Damartan kita udah buat karakter susah masa dihujat. Yang terima kayak gitu dadanya. Apalagi orang nggak kenal hujat kita kan lebih baik kalau emang kamu pingin ke kreator, jangan pakai konten itu cari cuan. Happy kan? Happy malu, happy kan boy, happy.
santai Rago menghadapi maksudnya konten nggak sengal loh maksudnya kayak yang sendiri buat kata-kata sekali tag Praga sekian banyak tag Praga mungkin ada yang kurang dikit-dikit Ben bisa ulang nah susah betul sih kayak konten pas gini ada apa Praga mikirnya cicing ngongkong pasti karena tidak semua berjalan mulus. Cuma buat netizen juga ya kan konten kreator tuh mentalnya beda-beda. Ya. Yang sendiri kalau dihujat dalam artian nah gede masih. Ya, tapi semakin lama tuh kayaknya hujatan tuh perlu kita perbaiki dalam artian mungkin ada yo pas salah ya ngomong dalam artian ngomong kita rubah cara kita ngomong. Tapi semua orang punya karakter kalau enggak dia alay dia enggak jadi orang yang dikenal itu. Tapi kita sama-sama belajar lah. Kalau misalnya dia terima dengan konten kita, maksudnya contoh nih, Rago nak Bali gitu deh. Tapi kebanyakan mengenal Rago di luar Bali. Karena konsep di konten Rago tuh saya tuh pakai lu gua. Ya lu gua ya. Liu kok nak ujat? Liu? Kenapa sih cing lu gua lebay? Karena prinsip dari awal saya udah pakai kata-kata itu. Contoh kalau saya hilangkan karakter hilang. Dan itu pun nggak ada menyinggung dalam artian menyinggung apapun. Kadang ada sih membuat si sakit hati sih ada. Cuman mula dasar Rago kita emang orang Bali, tapi kita kan secara semua tuh berprinsip jangan mau dikenal di Bali aja. Pingin juga keluar itu. Biar semua tuh orang tuh menerima konten kita. Contoh ini nanta sekarang antok. Nah, nya kan nerimo. Sih ada nak terima itu malahan nagih nantang balik kan dari dia. Saya pingin punya karakter dan jujur kalau tiang udah sampai segini ya tiang udah sedikit lah dalam artian ke konten itu karena basicnya udah nggak di sana sebenarnya cuman untung rezekinya datang dari sana jadinya saya pakai udah punya nama saya pakai sekarang hobi saya yang memang benar-benar basic saya contoh saya suka nyanyi saya lebih ke nyanyi sekarang dalam artian mungkin ini jalan rezeki untuk saya bisa dikenal orang. Ya, pada intinya bersyukur. X Made. Oke, apakah ada lagi kata-kata buat Aji maupun Budi Berto? Intinya kembali lagi di sini kita bukan menghakimi Wayan Wisma, bukan istilahnya menghujat yoga. Ayo kembali lagi istilahnya perbaiki lagi kata-katanya sopan santun, menghargai, harus punya prinsip sebagai laki-laki harus punya jiwa yang benar-benar baik ke setiap orang. Dan ingat terima masukan orang. Oh iya. Paling penting tuh yang untuk maju, yang untuk mudah-mudahan dong. Kawan terima gini nah. Mau gaji. Aji, apa lagi buat Aji? Kalau Aji sih istilahnya di sini kan memang kita tuh hanya melihat Bisma atau istilah jujur aja banyak yang berpendapat dari konten Bisma Niki menghujat atau membenci dari konten yang dibuat oleh Bisma. Nah di sini kita juga jujur aja dari tadi Aji ngomong secara pribadi kepada teman-teman semua di sini kita mengapresiasi juga perjuangan seorang Wayan Bisma di sini ya. Dia itu menjadi seorang tulang punggung dari keluarganya di mana Bisma Niki tidak mempunyai ibu dan itu bapaknya juga infonya sakit-sakitan dan dia juga membiayai adik-adiknya untuk sekolah, makan dan lain sebagainya. Nah, di sini Aji juga istilahnya sangat-sangat bersyukur ya. Kita juga di sini juga mendoakan juga Bisma Nike istilahnya sudah mendapatkan hasil dari mungkin konten-konten yang dia buat, banyak sekarang mempercayakan dia untuk endorse atau apa. Nah di sini semoga semua itu bermanfaat. Namun dalam hal di sini Aji itu tidak mendukung juga, tidak mendukung sepenuhnya dalam arti bagaimana. Nah di sini biar tidak ada, mohon maaf, seseorang lain yang ingin viral dengan cara menghujat atau menjatuhkan atau istilahnya menyerang sosial orang lain. Nah, jadinya dalam hal seperti ini biar tidak mencontohkan atau memberikan contoh kepada mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang lain dengan membuat konten yang dianggap cepat viral tetapi di sini dengan nyata
sangat-sangat menyinggung atau merendahkan orang lain gitu loh. Jadi kita tidak bisa membenarkan gitu loh. Karena bagaimanapun dalam hal ini seperti Sumu bilang, kalau memang rezeki itu tidak akan pernah kemana. Baik kita jalanin pasti akan baik kita akan peroleh seperti itu. Nah cuma di sini tuh Aji tidak ada keinginan agar jujur aja ini kan lingkupnya adalah wilayah Bali, di mana konten yang dibuat oleh Bisma ini berbahasa bahasa Bali ya. Nah jadinya kemungkinan viralnya ini melingkupi tentang masyarakat yang ada di Bali ini, biar tidak ada hal yang dibuat dari dipikirkan kecil tetapi imbasnya kepada sosial masyarakat secara global. Di sini kan ada segala sesuatu, yang pertama ada menghujat, yang kedua ada mendukung, yang ketiga pura-pura tidak mau tahu. Nah, namun dalam hal seperti ini seolah-olah permasalahan ini memperuncing gitu loh. Nah, kalau hal seperti Bisma mendapatkan endorse atau mendapatkan apa, banyak yang mendukung, ayo silakan tetap berkarya Wayan Bisma, itu adalah konten buat yang baper, buktikan dengan bukan otot kamu aja yang kering tetapi dompetnya kamu juga tidak kering. Ya, karena kita mendoakan semua di sini biar Sumu yang today bagus, semua masyarakat Bali itu biar diberkati dengan yang namanya rezeki yang berkelimpahan. Dan namun dalam hal seperti ini, jika kita membenarkan sesuatu yang salah, jadi di mana nilai saling menghormati, nilai sopan santun yang akan istilahnya kita tonjolkan sebagai masyarakat Bali. Memang di sini kelihatan kita otomatis turu penyama Bali paksa biang yang pokoknya di sini istilahnya sebagai orang yang tertua di sini mengajak buat teman-teman semua agar untuk teman-teman Bali itu bagaimana kita saling support. Kalau semakin banyak teman-teman Bali istilah menjadi selebgram, tiktoker yang terkenal di seluruh Nusantara hingga dunia, itu kan sebuah kebanggaan. Benar. Nah, apa salahnya kita saling mendukung? Kalau udah di sana mereka dapat hasil yang lebih. Nah, namun dalam konteks ini kita tidak membenarkan seseorang yang menjatuhkan. Memang kita tidak menyebut nama. Modelnya si A atau menyebut nama si B itu nama si C. Namun di sini kita kan menyebut bahwa karakter sosial. Jadinya melingkupi semua seperti itu. Nah, jadinya disinilah ada polemik yang terjadi. Ya pasti di masyarakat ini pasti ada baik dan buruk ini pasti akan berdampingan. Cuma dalam hal seperti ini tiang apresiasi Bisma, semangat bekerja. Nanti permasalahan yang terjadi saat ini itu dipakai sebagai ilmu atau sebagai guru pembelajaran nanti kedepannya Bisma agar bisa saling asah, asih dan asuh. Nah, di sini kita saling menghormati, tidak mengucilkan, tidak istilah mengintimidasi atau apapun. Nah, di sini hal-hal yang terjadi kayak teman-teman tuh banyak sekali yang nantang Bisma. Mohon maaf Niki, bukannya kita di sini kita tidak menantang. Di sini kan banyak di video-video Niko kering di mana Sherlock dan lain sebagainya bla 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 bla. Nah, di sana kan sudah membuat saya aja jujur yang menonton aja tidak nyaman. Ya. Apalagi Bisma di sini, memang di sini kita udah ada namanya negara hukum. Mungkin Bisma di sini Pak Jerobima, Pak Tut Ismail niki yang mengucapkan terima kasih juga teman-teman di sini. Istilahnya Pak Tut Ismail itu menjemati agar peturu Bali de uyut endan loh. Nah, istilahnya kita memang benar-benar Pak Tut Ismail Jerobima niki istilahnya mengayomi kita semua agar peturu Bali niki saling istilahnya solidaritas, saling menguatkan. Nah, namun di sini kan ya ingatlah untuk si Kotot Kering, bagaimana kita menyingkapi kepercayaan Jerobima kepada Tot Kering agar nanti kedepannya padahal nangtang setelah nikah lagi nangtang seumuran kan. Padahal seperti nikah, Anda kalau sudah menjadi permata, Anda ditaruh di lumpur pun akan tetap berkilau menjadi permata. Jika Anda menjadi kotoran di tempat baik pun Anda ditaruh, Anda akan tetap menjadi sebuah kotoran. Seperti ini kan? Iya, bukan main lagi. Anjay.
Oke, sekian ya dari podcast kita bertiga dan bagus channelnya mengucapkan sukses wali dan spotnya buat sama-sama. dan Dude udah meluangkan waktu juga dari berkat 5 kita bisa berkumpul pertama kali kita bertemu deh ya. Kita bisa mabuk sekarang. Kita karaoke. Jangan lupa like, comment, subscribe bagus dari channel biar semakin semangat dan jangan lupa juga follow TikToknya dan Instagramnya biar kita semakin semangat dan berbijak dalam bersosmed. Intinya bagaikan si Utot Kering tuh bagaikan kita tuh bermotivasi dan belajar dari dia biar gak gitu. Nah, Cari kenyamanan bukan nyari kerumunan. Oke, saya tutup dengan intro ya. Ya kan lagi bersama saya begitu deh kenal. Lu cari tempat pacan banyak kengin dengan mungkin apa min. Drago enaknya semua lihat punya. Jaya. Oke. Rayu. Semangat.